Bismillahirrahmanirrahim. Kita tundukkan sedikit sejenak hati kita, fisik kita, pikiran kita. Kita mulai dengan berdoa masing-masing ya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka rahmataka wa ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, jadikanlah apa-apa yang kami pelajari setitik dari ilmumu menjadi penambah keimanan, penambah semangat untuk beribadah, dan jadikan apa-apa yang kami pelajari menjadi keberkahan, menjadi kebaikan yang terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Ya, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik teh. Alhamdulillah, dan hari Alhamdulillah ini baik. pertanyaannya mau aku rubah. Apa kabar hati hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah Masya Allah. aman. Ya, dan hari ini kita akan ngebahas apa Teh Rina? It's okay to not to be okay. Kalau bahasa bebasnya mah apa ya? Kalau sekarang anak-anak sekarang bilangnya kincana yo gitu ya. Jadi Iya teh. ya nggak apa-apa kalau nggak sih yang lagi ngerasa, aduh kayaknya aku lagi nggak apa-apa gitu ya. Lagi apa-apa malah. Ada nggak sih yang masih ngerasa, seminggu ini teh ada yang ngeganggu, ada yang mengganjal. Adakah? Ada teh. Ada Ada? aja. Wah, oke. Siapa nih? Kita mulai dengan Kak Andi Nur atau kita mulai dengan Teh Rina? Boleh mungkin dari kakak yang ininya aja dulu teh. Untuk teman-teman yang mau open camp, boleh banget. Karena apa? Ketika kita open camp, ini udah jarak kita dipisahkan oleh jarak waktu. Tapi ketika teman-teman mau open camp, Masya Allah Teh Yulianti, terima kasih. Teman-teman tuh ngasih energinya banget loh buat kita di sini. Kita ngerasa ditemenin. Masya Allah Teh Andi Nur. Apa kabar hati hari ini? Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kenapa sih hari ini tuh kita mau mengangkat It's okay to not to be okay. Dan ini tuh ada di kelas mencintai diri. Apa sih mencintai diri gitu ya? Ternyata ketika kita merasa nggak baik-baik aja, artinya kita masih jadi manusia. Kalau kita udah ngerasa nggak baik-baik aja, semuanya ya lempeng aja gitu ya. Jangan-jangan kita udah berubah jadi malaikat. Jadi ketika ada teman-teman di sini yang ngerasa satu minggu ini kok capek pisan ya, atau kok gini banget ya, kapan terakhir kali teman-teman marah, atau ngerasa sedih, atau ngerasa kecewa, atau mungkin bahagia penuh syukur ya. Ada yang mau share? Kalau misalkan dari saya apa ya? Mm-mm. eh, Minggu ini mungkin lebih ke bahagia penuh syukur mungkin ya teh ya. Wow, Karena Masya Allah. untuk eh, yang apa-apanya itu mungkin sudah Mm-mm. terlewati Yes. tahun sebelumnya mungkin ya teh ya. Alhamdulillahnya awal tahun ini Masya Allah gitu ya banyak bahagia yang penuh syukur gitu. Wow, Masya Allah ya. Jadi eh, awal tahun ini Teh Rina mengawali tahun dengan penuh syukur. Udah dihabisin katanya, nggak kondisi tidak apa-apanya
di 2023 gitu ya Teh? Ya, Masih kayak ada yang kesisa nggak? kalau ke sisa mungkin masih ada ya Teh, tapi, kalau tahun ini tuh merasa kayak, wah jauh banget gitu Teh. Kalaupun misalkan ya, karena kalau masalah itu nggak ada berhentinya gitu ya Teh, ada aja. Tapi Teh kalau untuk tahun ini merasa menyikapinya lebih, eee, beda aja gitu Teh, nggak tahu Wah, kenapa ya. Mungkin Masya ini Allah. juga, setelah ikut dengan Teh Rani gitu ya, kelas-kelas Teh Rani, jadi, banyak hal-hal yang, bisa menerima lah gitu Teh dari diri ini Teh, gitu. Wah, Kalau Masya dari Allah saya. dan itu kata kuncinya, it's okay to not to be okay. Sebenarnya dalam bahasa sederhananya apa sih? Bahasa simpelnya. Kita bisa nerima, kita bisa bilang nggak apa-apa, aku sedih, nggak apa-apa. Tapi ya aku kesel pisan. Ya nggak apa-apa, boleh, boleh kesel, boleh pisan kesel. Tapi aku marah teh, aku marah besar gitu ya. Ya nggak apa-apa. Dan itu adalah perasaan. Perasaan itu apa? Perasaan itu nggak pernah salah ya. Perasaan itu adalah sebuah sinyal yang ketika dia hadir itu ada pesan baik. Ada pesan baik di balik setiap perasaannya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Teh, terus apa, bagaimana sama konsep emosi positif negatif? Itu sebuah konsep yang akhirnya hanya penamaan aja. Ada beberapa ada beberapa literatur yang menamakan saja kayak ibaratnya orang diet, ada makanan sehat, ada makanan nggak sehat. Tapi kalau menurut aku yang ada itu makanan tinggi nutrisi atau rendah nutrisi. Sama kayak emosi. Emosi itu apa sih sebenarnya? Ini aku izin share screen ya. Nah, oke. Jadi teman-teman, tadi ya kalau ngebahas tentang teran itu ngapain sih psikosomatis gitu ya atau psikoakupunturnya? Karena ternyata di tubuh kita itu ada 3 elemen. Pertama fisik, yang kedua pikiran, yang ketiga perasaan. Fisik ini apa? Fisik ini apa yang kita bisa rasa? Sensasi tubuh apa yang dirasa? Dia nyata. Dia ada organnya, ada fungsi organ. Terus semuanya saling terkaitan. Dan yang kedua itu ada pikirannya. Pikiran ini bisa berlapis-lapis. Apa yang terjadi itu diterima oleh 5 panca indera kita, kemudian masuk ke pikiran kita. Nah, disitulah di ruang meta. Habis itu kita kasih makna. Apa artinya buat kita? Di atasnya lagi, ternyata ada lagi aturan di dalam pikiran kita. Ternyata ada value di dalam pikiran kita. Makanya kenapa kelas mencintai diri ini kita bikin berseris. Karena kalau dibikin satu Zoom, olab teman-teman. Kita bikin berseris, kita pecah satu-satu pembahasannya. Biar apa, saya harap teman-teman bisa nerima ini, ngunyah ini per minggunya ya. Karena di ruang pikiran tuh kompleks banget. Banyak yang gini ya, ibaratnya, Teh, saya kram tangan. Atau misalnya, sakit kepalanya di sini aja kok Teh, bisa diakupuntur? Insya Allah bisa jawabannya. Tapi pertanyaannya, jika itu sakit biasa, kenapa itu sampai bertahun-tahun? Atau nggak pun bertahun-tahun, kok sampai berbulan-bulan? Karena ternyata ada faktor lain yang menyebabkan fisik ini terus terganggu. Terus kemudian ada juga dari pikiran. Nah, pikiran ini yang membuat akhirnya kita memberikan makna pada sesuatu, ada aturan di sana. Ketika pikiran ini ada rasanya, itulah yang akhirnya kita bilang perasaan. Jadi,
di kelas mencintai diri ini akhirnya ada tiga pembahasan. Ada kelas kita mencintai diri secara umum dan bagaimana kita meningkatkan energi secara fisik. Itu boleh teman-teman cek ke Teh Rina kapan jadwal Unlock Your Power. Bagaimana kita membuka energi kita, bagaimana kita menaikkan level energi fisik kita. Makan apa, nafasnya kayak gimana, itu karena apa? Ternyata energi fisik ini yang akhirnya menentukan seseorang bisa mengakses ruang pikirannya atau enggak. Ibaratnya, ada anak kecil nangis, wah gitu ya. Enggak anak kecil lah, anak saya nangis. Begitu saya cek, dia udah luka-luka. Wah, baret dia jatuh gitu. Saya sebagai tenaga medis dan saya sebagai ibu nyampur tuh pikirannya. Di situ saya ngambil alat segala macam obat buat ngebersihin. Karena apa? Saya fokus pada pikiran saya. Terus anak saya nangis. Terus dia bilang, "Mami, Mami tidak usah obati saya. Cukup peluk saya dan tenangkan saya." Di situ saya istighfar. Astagfirullah, betapa sok taunya saya. Customer saya tidak butuh untuk diobati secara fisik. Ternyata dia hanya sedang minta dikuatkan perasaannya. Di situ saya peluk, dia tenang, terus dia bilang, "Oke, sekarang boleh cuci luka aku," katanya gitu. Dan itu terjadi saat dia masih umur 6 tahun. Tapi di situ ada pembelajaran besar. Kadang kita orang dewasa terlalu kompleks mikirnya. Terlalu ada satu bias pikiran ya namanya jump into conclusion. Kita kadang-kadang seringkali disabotase untuk loncat kemana bikin kesimpulan padahal kita belum cukup data, kita belum cukup fakta untuk apa? Untuk kita buat kesimpulan. Apa yang kita lihat udah langsung disimpulin. Dari mana data itu kita ambil? Dari 5 panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa oleh eh, sensor kita, apa yang kita cium, pembauan, atau bahkan dari rasa di lidah ini gitu. Tapi kadang-kadang kita seringkali disabotase oleh pikiran. Nah, akhirnya saya membuat lagi sebuah kelas untuk apa? Kita rapiin yuk ruang pikirannya biar apa? Kita bisa hidup sebagai orang dewasa yang enggak gampang disabotase sama awan-awan pikiran tadi. Berapa banyak teman-teman di sini yang pernah dengar orang bilang, "Ah, dah aku mah apa atuh? Hanya bubuk rengginang dalam kaleng kongguan. Dibejek juga hancur," gitu ya. Itu awalnya saya dengar sebagai sebuah lelucon. Tapi ternyata pengulangan, hey, jangan-jangan itu udah jadi sebuah kepercayaan, udah jadi belief. Jadi begitu ada sesuatu yang membutuhkan kehadiran dia, kehadiran saya udah ngomong dalam hati, "Ah, dah aku mah apa atuh? Cuman bubuk rengginang." Astagfirullah. Di atasnya belief apa? Jangan-jangan kita udah menjadikan itu sebagai identitas. Saya sebagai ibu, sekarang peran kita apa? Sebagai ibu yang berperan dengan skill, dengan experience sebagai bubuk rengginang. Akhirnya apa? Begitu ada satu yang membentur kaleng kongguan, hancurlah semuanya. Nauzubillah ya. Jadi ketika kita mulai memahami apa perasaan kita, apa pikiran kita, dan apa yang terjadi secara fisik kita, itulah yang dinamakan kesadaran. Hadir penuh, sadar utuh di dalam setiap peran kita. Dalam ilmu neuroscience ya, dan dalam neurosemantik bilang, itu dikatakan sebuah state atau kesadaran. Dalam ilmu psikologis dibilangnya state. Tapi kalau dalam ilmu akupuntur namanya sen, tulisnya SHEN, sen, kesadaran penuh. Dia bisa dilihat dari binar mata, dari cara jalan,
proses dia berpikirnya clear atau enggak, dia disabotase sama perasaannya atau enggak gitu ya. Tapi kita bilang bahasa sederhananya apa? Kita sadar. Sudahkah kita sadar hari ini? Ada apa di kepala kita? Adakah rasa berdenyut? Ada apa di mata kita? Adakah rasa sepet? Ternyata untuk ngelatih kesadaran tuh mulai dari hal yang paling sederhana. Coba kita pegang pipi. Dipegang pipinya. Apa rasanya? Apakah dingin, anget, kulitnya kenyal, atau apa? Bahasa Sunda kesrak is apa ya? Dia kasar, atau dia lembut, atau keras kayak kaleng. Dimulai dengan hal sederhana, kita bisa melatih kesadaran kita. Dan itulah yang insya Allah kita akan bawa dalam keseharian. Biar apa? Kita tidak mudah tersabotase oleh omongan orang, oleh perasaan kita. Karena apa? Level energi fisik kita cukup kuat. Gitu. Dan di kelas pikiran ini kita akan bahas dalam The Miracle of Self-Talk. Gimana sih kita seni untuk berbicara, bukan berbicara ya, lebih ke ngobrol sama diri ketika kita merasakan sesuatu yang aneh. Contoh sederhana, ketika saya merasa sedih, saya bisa bilang, Rani sedih ya? Apa yang bikin kamu sedih? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa kamu sedih, nikmatin aja dulu kesedihannya. Bedain sama yang ini. Gak boleh, aku nggak boleh sedih. Aku nggak boleh sedih, aku orang yang kuat. Aku harus kuat karena aku seorang ibu. Aku harus kuat karena aku adalah seorang terapis. Aku nggak boleh sakit, aku nggak boleh sedih. Beda nggak rasanya? Coba, beda nggak rasanya? Beda teh. Beda. Kenapa beda? Yang satu ada rasa menerima, mengizinkan. Yang satu lagi teh maksa. Ya. Dan di sini cenderung mendinai. Dia rejectionnya ada, malah menolak. Terus dia mendinai. Mendinai itu nggak mau ngaku. Apa bahasa kita ngeles ya? Enggak. Aku mah nggak apa-apa dah. Gitu. Tapi ternyata itu jadi akar keruwetan pikiran kita. Dan insya Allah itu kita bahas di kelas The Miracle of Self-Talk. Seni berbicara pada diri, bukan hanya menginstalasi afirmasi positif, tapi kita mencari tahu dari mana sih akarnya untuk bisa kita pulihkan secara holistik. Oke, kembali lagi ke It's Okay to Not to Be Okay. Kapan terakhir kali teman-teman memeluk diri dan bilang, ya Allah, nggak apa-apa, aku capek, nikmat capek ini. Ada nggak? Eh, enggak kayaknya. Udah lama. Kapan? Nggak pernah kayaknya. Wah, kita bubar kalau gitu, semuanya tidak lulus. Mungkin di sini teman-teman juga ada yang mau sharing. Gimana? Ya, Kalau boleh saya nih, ada. belum pernah. Nggak pernah. Pernah mungkin waktu kelas Teh Rani terakhir. Oh, kalau setelah terakhir udah tahun lalu ya, udah Desember sih penutupan dan alhamdulillah semoga itu jadi sebuah berkah ilmu yang bermanfaat ya, bisa diaplikasiin dan ya buat teman-teman yang lain deh, ada nggak nih di sini ada 24 orang yang kapan terakhir kali teman-teman tadi ngerasa oh ini ada sorry aku belum buka kolom chat soalnya. Oh ini tadi ngebahas yang pipi ya, hangat lembut, hangat lembut. Oke, sorry baru kebuka chatnya. Ada nggak teman-teman? Atau kapan teman-teman di sini yang tadinya mau self talk, malah jadi marahin diri. Terakhir kali saya ketemu ada satu klien. Saya tuh berusaha kuat teh. Oke, saya ngomong sama diri.
Butterfly hug ya? Iya, betul. Salah satu tekniknya adalah butterfly hug. Ketika kita memeluk diri, memberikan tepukan, kepakan. Kembali ke klien tadi, aku ngelakuin self talk tadi malam. Oh iya, gimana ceritanya? Iya, aku bilang sama diri aku, "Hah, gitu aja kamu mah ngeluh." Oke. Harusnya kamu teh kuat. Oke. Dan pokoknya Maya itu saya selama 30 menit apa 1 jam mungkin. Itu saya ngomong terus. Terus saya akhirnya bilang, Teteh, Teteh lagi ngobrol sama diri, apalagi ngomelin diri. Kata saya. Iya ya, kenapa saya marah-marahin diri saya? Katanya. Karena apa? Ternyata cara kita berbicara itu ditentukan oleh bagaimana kita, ya keseharian kita dari mulai masa kecil sampai sekarang. Seberapa banyak ibu-ibu yang ketika kehilangan kendali, anaknya dikasih instruksi, 1, 2, 3, nggak nurut. Akhirnya apa yang keluar? Ancaman. Setelah ditelusuri, ya karena dari kecil itu yang dia dapat, apakah dari pengasuh, dari orang tua, dari teman, dari guru. Kalau kamu kesiangan, kamu nggak boleh masuk kelas. Fight or flight. Tidak ada power di sana. Dia meminjam power kearoganan karena apa? Dia sadar dia nggak punya power untuk memberikan instruksi pada anaknya. Kalau nggak mau makan, tidur di luar. Kalau apalagi biasanya kita kreatif ketika kita terancam. Dan itu mode yang wajar ya. Mode apa? Mode fight or flight. Kita mau serang atau kita berapa banyak para ibu, para orang tua, para guru. Ya udah kalau nggak mau ngumpulin tugas mah sabodot teuing kalau bahasa Sunda ya. Apa ya bahasa Indonesia? Bodoh amat gitu. Terserah asik. Ketika kata terserah ini muncul, pertama, kita sudah kehilangan power, kita dalam kondisi yang powerless. Yang kedua, kita udah nggak ada ide. Ini kumaha atuh ya gitu. Dan yang ketiga, kita ambil mode kabur. Ya udah terserah, kita tidak mau berpikir lagi, terserah. Tapi masalahnya di jam-jam berikutnya kok rasa penyesalannya datang lagi gitu. Dan disinilah kita hari ini mau sedikit menyelami satu teknik dengan judul besar It's Okay to Not to Be Okay. Ketika teman-teman ngerasa marah, ada perasaan apa, kita belajar untuk It's okay. Nggak apa-apa to not to be okay. Jadi aku boleh marah teh? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Meskipun ada satu hadis bilang la tahdab walakal jannah. Yang nggak boleh itu marah-marah. Kenapa kita akhirnya muncul emosi marah, sedih, gembira? Satu hal yang dipastikan, karena itu ada rasa kepedulian dari diri kita. Coba kita cek. Kita lagi makan, coba boleh bayangin ya, kita lagi makan di satu restoran. Terus di sebelah kita ada orang lagi pegang handphone. Udah gitu handphonenya jatuh. Terus kita cukup bisa ngeliat dan bilang, oh gitu doang. Kenapa? Karena kita tidak cukup peduli dengan barang milik orang. Tapi kalau kita peduli, coba yang jatuh handphone kita. Minimal kita kaget ya. Apalagi handphonenya baru, cicilannya belum lunas. Gitu kan. Di situ kan berarti ada aturan-aturan dalam pikiran kita yang menentukan cara reaksi kita gitu. Jadi artinya apa? Ketika kita masih ada perasaan untuk adegan tertentu, di situ ada makna yang diberikan oleh pikiran. Karena apa? Karena kita peduli. Misal, kenapa kita sedih ngeliat postingan Palestina? Artinya di situ ada rasa peduli terhadap saudara-saudara kita. Jangan dihilangin.
Terus misalnya kesel ngeliat suami tidur wae misalnya. Udah capek atuh kata suami teh ya. Senin sampai Jumat saya udah kerja, masa hari Sabtu saya juga masih kerja. Emangnya aku nggak capek ya di situ kan? Tapi jadi ada conversation di situ, jadi ada ngobrol ya antara suami istri yang asalnya pak diam-diam. Karena apa? Ternyata istrinya masih peduli, suaminya masih peduli. Tapi kalau di jalan ada yang bilang, maaf ya, bodoh lu gitu. Apa reaksi kita kira-kira? Orang nggak kenal tiba-tiba datang bilang bodoh lu gitu. Kan kita pertama kali apa? Kaget kan? Terus kalau Teh Yulianti, Kak Yulianti, kira-kira apa yang kepikiran? Kaget karena bentakannya, Hmm? terus ya udah diem aja, kenal juga enggak gitu kan. Yes. Heeh. Nah, itulah ketika kita ya udah diem aja. Kata ya udah itu muncul apa? It's okay. Terus kalau misalnya aku kaget, ya nggak apa-apa. Emang wajar aku kaget. Karena apa? Kita tidak cukup peduli. Jadi ketika kita merasa ada perasaan yang muncul, itu hasil dari pikiran yang dikasih rasa. Karena apa? Akarnya dari sebuah kepedulian. Karena ini pernah ada satu satu masa di mana saya pelatihan zero expectation. Di situ saya membuktikan berharap pada makhluk adalah kekecewaan yang direncanakan. Pernah dengar ini? Ya. Ternyata beda antara harapan dengan ekspektasi. Yang membuat kita kecewa itu ternyata bukan harapannya, tapi ekspektasinya. Harapan itu kita bisa apa? Kita menaruh harapan, kita berharap, tapi ketika itu tidak terwujud, kita bisa bilang, oh ya nggak apa-apa. Dan disitulah kita, kalau sama Allah ya, disitulah praktek tawakal ya. Tawakal tuh Allah, ya terserah Allah aja. Kalau terbaik pasti datang, kalau nggak datang pasti yang terbaik. Dan ini pun sama. Ketika kita berharap, itu artinya apa? Kita masih peduli. Kita masih ada hubungan pada orang tersebut. Beda sama ekspektasi. Ekspektasi pada makhluk adalah kekecewaan yang direncanakan. Karena apa? Di situ teh maksa. Kenapa maksa? Aku berharap kamu pulang jam 5. Kenapa jam 5 lewat 5 baru datang? Di situ memaksa pasangan kita untuk datang tepat jam 5, akhirnya 05 itu menjadi hal yang besar. Tapi kalau kita udah nggak ada lagi udah nggak ada lagi harapan, rek datang mau datang syukur, mau nggak juga ya gue gitu. Apakah itu sehat? Ya menurut saya itu lebih bahaya karena apa? Jangan-jangan udah nggak peduli ya. Jadi untuk zero expectation, judulnya zero expectation, bukan zero hope. Hati-hati untuk menaruh ekspektasi karena apa? Di situ energinya maksa. Oke. Dan oke, sekarang saya izin untuk share slide berikutnya. Sudahkah ganti, Teh Rina? Sudah Teh, Oke. aman. Ini sebenarnya konsep yang diulang-ulang. Kenapa? Karena semuanya terkait dengan energi. Energi fisik akan mempengaruhi proses berpikir kita. Proses berpikir kita, sesuatu yang diberi makna akan dikasih rasa, dia akan menjadi sebuah emosi, dan itu pun ada energinya. Prinsip energi apa? Dia tidak bisa dihilangkan, dia hanya bisa dirubah bentuk. Itu hukum kekekalan energi. Masih ingat nggak? Ini ada di pelajaran fisika soalnya. Kekekalan energi, energi tidak bisa dimusnahkan, energi hanya bisa diubah bentuknya. Dan hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk berlatih ke level apa? Netralitas. Ketika apapun yang terjadi, kita bisa bilang it's okay to not to be okay. Kelas hari ini bukan berarti jadinya toxic positivity.
Oh, ada yang marahin, oh iya boleh. Ada yang ngambil barang kita, oh iya mangga kan kata Teh Rani, it's okay to not to be okay. No, bukan gitu. Kita disclaimer dulu, kita lurusin dulu. Kelas hari ini untuk apa? Kita latihan ketika kita merasakan, kalau rasa bahagia mah ya terima aja ya, dan kadang-kadang kita otomatis itu mah jarang menolak gitu. Yang lucu apa ketika kita merasa marah, kita bilang, jangan marah, harus sabar gitu. Rasa itu adalah sebuah alarm di mana level energi itu berada. Dia nggak pernah salah. Mungkin kesalahannya ada di mana? Level energi fisiknya yang lagi capek pisan, akhirnya itu jadi semua dunia menyebalkan. Obatnya apa? Bukan mikir, makan. Makan, istirahat, minum gitu ya. Jajan. Atau proses berpikir kita yang terlalu kompleks. Akhirnya banyak aturan di situ. Harusnya teh ya dia teh pakai baju warna merah. Harusnya kalau bajunya merah teh sepatunya merah. Kalau sepatunya merah harusnya handphonenya juga merah. Kenapa ini ada warna birunya? Ribet. Kita tidak bisa menerima bahkan itu terkait orang lain. Jadi it's okay to not to be okay. Bukan berarti kita mengizinkan orang ngejahatin kita ya. Rasa itu bagaimana kita caranya menerima ketika marah. Ya Allah, saya terima marah ini. Ya Allah, saya marah. Ya nggak apa-apa, Rani, kamu marah nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu marah-marahnya. Karena yang bisa kita kendalikan itu ada 4. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, perasaannya, apa yang kita speak, apa yang kita omongkan, ucapkan, kata-kata, pemilihan kata-kata. Dan yang terakhir, tindakan apa yang mau kita lakukan. Di sini mulai kelihatan ya beda antara perasaan, marah itu perasaannya, marah-marah itu tindakannya, ngegas itu pilihan katanya. Dan itu satu kesatuan. Kalau kita latihan ini, teman-teman insya Allah, oh ya udah gitu, bisa seringan itu. Udah sebel, oke, saya sebel. Tapi ini bukan jadi sebuah alasan, sebuah guide, sebuah tuntutan, sebuah tuntunan untuk kita bisa ngelabrak orang sampai puas. Bisa ditangkap ya? Aman? Jadi ini bukan toxic positivity, tapi ini juga bukan berarti kita membenarkan segala sesuatu sesuai dengan arahan dari si emosi ini. Dan jadi emosi ini apa? Ya emosi ini dia hadir sebagai alarm aja ya, alarm diri, level energi badan kita ada di mana. Kalau di kelas Unlock Your Power tuh dijelasin secara spesifik ya, secara rinci. Ketika paru-paru kita sedih, kita jadi baperan, jadi sedihan. Kalau terus di situ kita makan apa supaya paru-paru kita menguat dan kita kembali ke kesadaran hari ini, kesadaran saat ini. Terus kalau misalnya liver kita yang keteteran, lagi lelah, emosi apa yang muncul? Marah, arogan, keselan, betean, tantrum. Itu khasnya ketika liver kehilangan keseimbangan energinya. Atau seseorang dengan jantung panas, kekurangan darah di jantung, khasnya apa? Cemas. Nanti gimana? Kita perlu memikirkan hal terburuknya. Tapi kalau gini gimana? Kalau ini terjadi, terus gimana? Padahal satu pun belum ada yang kejadian. Dan itu kalau kita yakini, itu dijadikan belief, itulah yang kita namakan mental block. Tapi percayalah teman-teman, mental block itu adalah cara pikiran kita melindungi diri kita dari rasa ketidakenakan apapun. Jadi kalau ada yang bilang, oh berarti itu mental block mah harus dihancurin. Dalam neurosemantik, justru mental block itu dilestarikan.
Cuman kita perlu ngecek, ini berguna atau enggak. Kalau berguna ya kita ambil, kalau enggak ya kita sisihkan, kita hancurkan atau kita pinggirkan. Mau dikubur boleh, mau digeprek boleh. Itu dibahas lengkap di mana? The Miracle of Self-Talk. Dan bukan saya yang ngasih jawabannya, tapi teman-teman sendiri yang bakal menggali sampai di mana akarnya, di mana, kenapa mental block ini datang. Terus ketika seseorang dengan ginjal sering sakit pinggang secara fisiknya ya, beser, telinga berdenging, rambutnya rontok, matanya sering ngeblur. Apa yang muncul? Rasa takut. Jadi antara fisik, pikiran, perasaan ini satu kesatuan yang kalau ini menurut saya pribadi ya, mustahil untuk saya mau pikirannya aja deh. Saya mau aku mau terapinya fisiknya aja deh gitu. Bisa aja. Karena energi yang kuat ini, Ini alpukat nih. Ini akhirnya akan jambu biji. membantu kita mengolah pikiran dengan sadar, dengan bijak. Akhirnya apa? Perasaan ini ketika dia diterima, ternyata dia pergi dengan sendirinya. Ternyata perasaan yang datang ini dia hanya mau mengatakan, dia hanya ingin menyampaikan pesan yang tujuannya baik, niatnya baik. Pernah nggak sih teman-teman dalam kondisi yang nggak baik-baik aja? Ya apalah misalnya ya, Terina pernah apa yang paling nggak enak? Rasanya teh, kok orang teh gitu ya? Gitu. Ingin marah, apa dong kondisinya ya? Tapi itu membuat kita marah gitu. Ketika Pernah, kita pernah, pernah. terakhir kapan? Kemarin ya? Enggak, bercanda. Ternyata ketika perasaan ini kita izinkan, oke Allah saya marah, karena apa? Kita jabarin lagi. Tadi kejadiannya seperti ini. Kita rangkai lagi, susun lagi kronologis kejadiannya. Dan di situ akhirnya apa? Kita bisa mendengarkan pesan yang dibawa oleh rasa marah. Sebenarnya dia cuma mau bilang, Rani, jangan mau disemena-menain orang. Kamu itu berharga. Ternyata dia cuma mau bilang itu. Terus udah gitu, oke ya Allah saya terima marah ini. Setengah jam kemudian, misalnya Rina datang. Teh Rani masih marah? Hah? Marah yang mana? Bisa seajaib itu. Kita bisa karena bukan menerima ya udahlah gitu. Eh, sebel ya udahlah gitu. Kan harus sabar. Bukan gitu, tapi kita benar-benar nerima dan akhirnya perasaan ini bisa turun intensitasnya dengan sendirinya. Dia pergi. Seperti sahabat yang selalu akan hadir untuk melindungi sahabatnya, dan setelah selesai dia nggak akan ngegerecokin lagi. Khasnya apa? Ketika kita menceritakan kembali, udah nggak ada rasanya. Atau bahkan kita bisa ngelihat hikmah di balik itu, kita bisa ngelihat pesan Allah di balik itu, Masya Allah ya. Atau seringkali kita bisa ngetawain hal tadi. Contoh paling sederhana adalah ini hasil riset saya pada banyak orang dan insya Allah confirm. Teman-teman pernah di ospek gak? Ospek sekolah, SD, SMP, SD mah gak ada ospek kayaknya. SMP, SMA, Pernah, paskibra, Teh. PMR. Pernah, Teh, Apa pernah. rasanya ketika di ospek? Sebel banget Sebel. kan? Naon sih gitu. Tapi begitu lulus, begitu kita tahu apa ada pesan apa, terus ternyata itu semuanya drama gitu. Terus begitu reuni apa yang kita lakukan? Keseserian, it's was seserian. Kita bisa menertawakan, menceritakan ulang dengan level energi yang lucu ya. Kita bisa bahagia di sana. Kita udah bisa memaafkan, kita bisa memahami, dan lucu aja gitu.
ngebahasnya teh. Gitu. Jadi ini adalah kenapa sih kita perlu belajar soal, oh ini tuh hanya terkait energi kita aja. Energi kita turun dari mana? Apakah level fisiknya yang turun? Atau ada pikiran apa yang akhirnya menyabotase energi diri kita? Jadi kita nggak akan lagi sibuk untuk mengusir perasaan yang muncul. Penting apa penting banget sih teman-teman? Penting teh. Oke. Dan pertanyaan berikutnya. Kapan, saat apa, ini boleh nih teman-teman yang mau open mic boleh langsung ya dijawab. Saat apa teman-teman merasa berharga? Oke, saya dulu mungkin ya Teh ya? Boleh. Nih Teh Yulianti Dikarenakan udah tarik nafas soalnya. oh, boleh boleh, Teh Yulianti dulu, boleh boleh boleh. Boleh boleh, mangga Teh. Enggak, silakan Teh Rina dulu deh. Masih di mute Teh Rena. Boleh Teh Yulianti duluan aja. Nah Silakan ini Teh. dua orang gak enakan. Silakan Teh. Saat dihargai. Dihargai Saat itu maksudnya dihargai. saat dihargai misalnya diperhatiin gitu. Walaupun sebenarnya kalau dipuji itu rasanya ada rasa nggak enakan juga, tapi senang gitu. Nah, Teh. Dan di situ kakak merasa berharga. Dihargai pokoknya. Dihargai Dia, dalam bentuk bukan ini, tapi keberadaannya ada gitu. Oh, diperhatiin gitu. Itu aja sebenarnya. oke, jadi merasa berharga Perlu ketika kasih sayang kayaknya. merasa berharga ketika ada yang menghargai. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Di sini ada juga, saya merasa berharga saat bisa menolong orang lain. Yes. Saya merasa berharga saat anak-anak mencari saya dalam keadaan apapun. Yes. Dan ternyata teman-teman, nih ada, saya merasa berharga saat didengarkan, lari dia, dan diikuti apa yang diinginkan. Saya merasa berharga ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya merasa berharga ketika saya hadir membersamai momen spesial keluarga. Masya Allah, tabarakallah. Dan apakah ini artinya ketika tidak ada yang orang lain tidak menghargai, kita jadi tidak berharga? Jadi rasa keberhargaan itu luntur? Apakah ketika kita tidak bisa hadir di momen keluarga, akhirnya kita merasa tidak berharga? Pernah gitu nggak sih? Atau ketika saya merasa berharga, dan apakah ketika saya tidak bisa memberi manfaat untuk orang lain, disitulah saya tidak berharga? Atau kalau saya nggak didengar dan saya nggak diikutin, artinya saya tidak berharga. Nah, di sini kadang perasaan itu muncul. Oke, kadang perasaan itu muncul. Ngerasa tidak berharga ketika tidak didengarkan, orang tidak menghargai, atau misalnya saya bisa ngisi Zoom kalau pesertanya 30, saya berharga. Ketika pesertanya 1, saya emang gak berharga, itu payu gitu ya. Terus ketika saya bisa praktek, saya bisa bantu orang, saya berharga. Tapi ketika saya nggak ada pasien, kok rasanya saya nggak berharga ya? Ternyata teman-teman itu kita namakan dengan self confidence, itulah yang membuat kita percaya diri. Kalau saya berharga, dia naik.
Kalau kita bantu orang, percaya diri kita naik. Kalau misalnya kita lagi nggak ada orang yang bisa dibantu, asa nggak bermanfaat ya, turun. Terus ketika kita didengarkan orang, itu kayak naik, happy gitu ya rasanya. Karena saya merasa naik lagi percaya dirinya. Tapi kalau misalnya, kok orang-orang hari ini nggak ngedengerin saya ya, turun lagi. Percaya diri itu boleh naik dan turun karena dia tergantung pada apa yang kita lakukan, apa yang kita kenakan, apa pencapaian kita, dan dia boleh banget naik turun. Misal ketika saya merasa cukup baik, datang senior saya yang lebih pro. Di situ saya ciut, udah saya mah apa tuh, muncul lagi tuh udah saya mah apa tuh. Tapi di situ saya sadar bahwa, oh ini tuh terkait skill, pengetahuan, dan pengalaman saya. Percaya diri itu, pengetahuan, skill, kemampuan, dan pengalaman. Makin tinggi itu, makin kita percaya diri. Atau apa yang kita kenakan, baju saya rapi, saya percaya diri. Ketika saya bajunya bagus, rapi, saya percaya diri untuk ngomong ke depan panggung. Tapi kalau misalnya bajunya lagi nggak bagus, misalnya kusut gitu ya, terus habis hujan-hujanan disuruh naik panggung, jadinya nggak percaya diri. Itu boleh? Boleh. Nah, bedakan dengan self esteem atau rasa keberhargaan diri. Rasa berharga diri itu apa? Rasa berharga diri itu kita merasa berharga karena kita diciptakan sempurna oleh Zat yang Maha Sempurna untuk menjadi apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kalau saya ibaratin, teman-teman di sini ada yang punya dompet? Ya, lagi bawa dompet nggak? Boleh dikeluarin uang 100.000? Boleh diambil dulu uang 100.000-nya. Ini nggak bisa saya ambil ya karena jauh. Meni syok gitu Teh Rina ketawanya. Ambil uang 100.000-nya, dilihat, ditutup, dipandang. Tanggal segini nggak ada 100.000 teh. Oke, adanya berapa? Berarti 1.000 ada, aman. 2.000. Ya, yang ada aja. Uang, mau ambil dulu boleh. Yang mau ambil dulu uang boleh. Kita praktek sedikit. Sip. 5.000. 5.000 ini berharga nggak? Berharga. 5.000 ini uang apa kertas? Uang kertasnya. Uang kertas. Uang atau, iya apakah 5.000 ini uang? Iya, uang. Uang. Dia diciptakan jadi uang. Coba 5.000 ini, aduh lebar kalau yang baru. 5.000 ini coba teman-teman lipat. Lipat bebas, lipat yang rapih. Tapi rapih ya, lipat yang rapih. Kita lihat, kecilin lagi lipatannya. Kita kecilin terus. Apakah status dia berubah nggak? Jadi kertas mungkin? Atau jadi, oh ini emang uang kertas soalnya masalahnya ya. Atau dia berubah jadi Daun, plastik jadi nggak? daun. Oh Oh, ya enggak, oke, sip itu bagus tuh. Jadi berubah jadi daun nggak? enggak. Nggak, kecuali ada yang magic ya di sini. Nggak, saya tidak menggunakan ilmu apapun. Takut Aman, aman. diambil. Uang teman-teman akan tetap aman. Kecilin Takut lagi ya. 5.000-nya. Nggak berharga lu. Gitu Nah, aja nggak bisa. Gitu ya. Berubah jadi kecil. Ketika kita kecilkan uang 5.000 ini, dia berubah nggak jadi daun? enggak. Oke, dibuka lagi. Ini maaf ya 5.000 kamu dibajak-bajak hari ini. Kita buka, simpan di tengah tangan.
remes. Kamu nggak berharga. Kamu jelek. Kamu kusut. Coba buka. Berubah nggak Bentuknya. bentuknya? Enggak. Berubah. Status dia sebagai uang berubah nggak? Enggak. Enggak. Itu harganya tetap 5.000. Tetap. Tetap berharga, tetap jadi uang. Itulah kalau kita mau ambil analogi sebagai self-esteem atau keberhargaan diri. Dia tidak bergantung pada apapun. Dia tidak bergantung. Dia dia tidak turun atau naik. 5.000 ya 5.000 aja sampai akhir bakal 5.000 kecuali sempurna jadi 1.000.000. Wah, kayaknya laku kelas itu. Kita rubah 5.000 jadi 1.000.000. Insya Allah kalau teman-teman mencintai diri itulah keajaibannya ya. Terus dia tidak bergantung. Pilihannya 2, tidak turun dan tidak naik. Oh, harga diri aku lagi turun. Enggak ada. Yang ada adalah aku lagi merasa berharga dan aku lagi merasa tidak berharga. Dan ketika kita merasa tidak berharga inilah kita bisa merespon apapun yang di luar sana dengan mode defense. Kenapa mode defense? Karena kita merasa tidak cukup berharga. Kita tidak berharga. Akhirnya apa? Ih, Teh Rena cantik. Kala ieu teh rek muji atau ini ada apa di balik ini? Atau misalnya ada orang menerima kebaikan orang itu penuh dengan kenapa dia baik sama saya? Ada alasan-alasan yang dicari dalam pikiran, itu apakah ada masa lalu yang pernah dikecewain, akhirnya menjadi sebuah menjadi sebuah sumber informasi di dalam pikiran, jangan mau ditipu, kan gitu ya. Kalau bahasa ininya, cara badan, cara pikiran untuk melindungi diri kita. Tapi kalau kita punya keberhargaan itu, ada yang ngasih senyum, ya terima. Ada yang ngasih kebaikan, terima. Bahkan ketika ada yang ngasih kritik, ada yang marahin, atau tadi lagi nggak didengar sama anak. Lagi mau curhat sama pasangan malah ditinggal tidur. Curhat ini mah. Enggak. Atau misalnya ada sesuatu abis dimarahin sama partner kerja misalnya ya. Kita bisa bilang, dia sedang mengkritik apa yang saya lakukan. Bukan tentang diri saya. Apapun yang dia katakan, saya tetap menjadi diri saya dan saya tetap berharga. Saya menerima apapun kritikan itu karena itu terkait dengan apa yang saya lakukan. Jika itu benar maka saya perbaiki. Jika itu salah, ya itu hanya pikirannya aja. Kita bisa dengan yakin bilang itu. Dan apa sih rasanya ketika kita bilang, it's okay to not to be okay. Nggak apa-apa. Orang mikir kita, ih, etanya, kalau orang Sunda ya, itu ya, lihat tuh ibunya itu tuh yang suka pakai kerudung pink misalnya gitu ya. Terus kita kalau kalau kita punya keberhargaan diri, kita bisa senyum aja kayak, oh iya kita tahu itu hanya pikirannya aja. Dia sedang berbicara mengenai apa yang ada dalam pikirannya, bukan sedang membicarakan diri kita yang sebenarnya. Itu yang akhirnya bikin orang enakan, nggak enakan. Kenapa ada orang nggak enakan? Maaf. Untuk nolak sesuatu. Karena ternyata di balik rasa nggak enakan itu ada rasa takut ditinggalin. Kenapa takut ditinggalin? Karena saya nggak bisa sendiri. Akhirnya jadi people pleaser. Kenapa jadi people pleaser? Apa pentingnya jadi people pleaser? Disukai orang. Kalau disukai orang itu benar, apa artinya buat kamu? Artinya saya berharga. Jadi bukan tentang people pleaser-nya, tapi di sini kita sedang mencari keberhargaan diri.
Bisa dapat benang merahnya nggak? Kenapa dari energi? Kenapa kita butuh makan untuk bisa ngakses logika? Sampai akhirnya kita merasa berharga karena kita sadar kita itu ciptaan Allah yang sempurna, diciptakan oleh Zat yang maha sempurna. Kita sudah berharga dengan segala kesempurnaan kita. Makanya kenapa kalau dalam Al-Baqarah ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalian tidak akan diuji, semua orang akan diuji sesuai dengan kapasitasnya. Jadi nggak usah iri dengan, ih nah ya si itu mam nih enak hidupnya gitu. Ya karena tantangannya juga enak. Kenapa kita ada di posisi sekarang? Karena kita udah melewati fase-fase ujian untuk kita sampai di level sekarang. Apapun yang terjadi nggak merubah diri kita. Diri kita adalah diri yang berharga, ciptaan Allah yang maha sempurna sebagai khalifah di muka bumi ini. Makanya setan itu, iblis itu kan iri ya sama manusia. Masa iya dia diciptain jadi tanah tapi jadi khalifah katanya gitu. Jadi apa rasanya ketika teman-teman bisa bilang sama diri, hai, aku adalah diri yang berharga. Oke. Dan sebentar, ini. Jadi apa yang perlu kita terapkan ketika kita mau bisa bilang, it's okay to not to be okay. Kencana yo gitu ya. Gak apa-apa. Mau sedih boleh. Atau udah sebel teteh, iya boleh gitu. Yang gak boleh itu meratapnya. Nangis boleh? Boleh. Yang gak boleh itu meratap. Bedanya nangis sama meratap apa? Kalau nangis kan nangis ya. Mau pakai nada, mau enggak, asal enggak ganggu orang. Cek lagi ngeganggu orang atau enggak. Terus kalau misalnya dia meratap, itu ya orang nangis sampai pernah lihat adegan orang nangis sampai ngerusak baju, narik baju sampai robek. Nah, itu meratap dan biasanya dia akan bilang, "Ya Allah, kenapa saya? Kenapa ini terjadi?" Dia mencari reason, dia mencari alasan. Kok saya diposisiin ini gitu. Ya kata Allah, kata kalau bahasa Ustadz Adi ya, why not gitu. Ya kenapa enggak gitu. Karena semua orang diuji dengan kapasitasnya. Yang pasti karena kamu kuat kan gitu. Dan apa langkah kunci untuk bisa menerapkan it's okay to not to be okay? Pertama, ini kalau dikasih rumus ya, kita singkat dengan KTP. Kenali diri lebih dalam. Yang kedua, terima. Rasanya nerima gimana sih? Coba dibayangin, aku ngasih pulpen. Terima. Ya terima, oh gitu. Nah itu rasanya nerima. Aduh, Terani aku ngantuk gitu. Ya nggak apa-apa, diterima aja rasa ngantuknya. Tenang gitu ya, nerima tuh. Kalau kita kalau kita sadar kita berharga. Karena kalau kita tanpa keberhargaan kita nerima, yang ada jadi curiga. Jadi kuncinya apa? Kenali diri lebih dalam, terima, pulihkan. Pulihkan ini apa? Ketika kita bisa memulihkan keberhargaan diri kita. Kita bisa misahin mana omongan orang yang terkait dengan apa yang melekat pada diri kita, apakah itu anak. Karena dulu tuh ini ya, sedikit curhat. Dulu hidup saya lumayan frustasi, stres karena apa? Piraku tuh apa ya? Masa anak terapis sakit gitu? Kan terapis juga manusia. Akhirnya apa? Di situ saya selalu menjaga anak saya nggak boleh sakit. Karena apa? Saya memaknai ketika anak saya sakit, saya jadi terapis yang gagal, saya jadi ibu yang gagal. Disitulah akar
rasa frustasi itu. Kita melekatkan sesuatu pada keberhargaan diri kita. Itu yang bahaya. Rasanya ikhlas. Ikhlas itu ketika kita bisa melakukan sesuatu ya karena Allah aja. Kenapa teh senyum? Karena Allah. Karena Allah senang saya senyum. Itu ikhlas. Rasanya apa? Enteng. Ibaratnya ikhlas itu nggak berharap apa-apa. Justru ketika kita ikhlas kita berharap Allah tuh balik sayang sama kita. Tapi kita nggak ngatur. Ya Allah sayang ya. Nanti Allah kasih aku ya 100 juta ya. Enggak, bukan gitu. Tapi kita berharap, tapi nggak ngatur. Itu. Dan kenapa ada yang merasa berat untuk ikhlas teh? Ini perlu dikaji. Apa yang membuat beratnya? Beratnya itu kayak apa rasanya? Apakah ini terkait dengan kondisinya? Kenapa ada yang merasa berat? Satu hal, karena belum bisa diterima seutuhnya. Kenapa ngerasa berat? Kita perlu kaji lagi apa yang ada di balik pikiran. Kenapa ya? Kok saya ngerasa berat ngejalanin ikhlas ini? Gitu. Jadi latihan nerima kita mau membangun kalau tadi apa kesadaran ya, kesadaran atau dalam neurosemantik dibilangnya state atau di bahasa akupuntur apapun itu namanya sen. Kita bayangin, teteh bayangin ya dari layar siun ya, takut dari layar komputer teteh teman-teman semua. Tangan aku keluar terus ngasih uang 5.000. Terus teman-teman bayangin nerima. Rasanya apa? Nerima aja, nerima. Atau sesederhana teman-teman posisinya lagi duduk, teman-teman nerima kalau posisi teman-teman sedang duduk. Inilah posisi saya duduk. Atau cara menerima adalah coba simpan tangan kanan teman-teman di dada kiri. Coba dirasain deh, ditekan dikit boleh, ditekan dikit. Ada yang berdetak nggak? Kerasa detakannya? Wah, ini masih ada yang nyari nih. Kerasa detaknya? Ketemu? Coba dihitung dalam 1 menit. Oke, aku bantu pasang timer ya. Dihitung dalam 1 menit. Ada berapa kali detakan dalam 1 menit? Oke, aku setting timer. Oke, kita mulai. Oke, selesai. Ada yang challenge nggak? Ada yang tidak menemukan detak jantungnya? Wah, ini perlu kita cek nanti ya. Terena datang ke Bandung. Kita cek masih ada nggak? 44, Masya Allah 1 menit 44 ini santai banget. Zahra 80. Dan apakah Kak Hutari, Kak Zahra menerima detak jantungnya 44 dan 80? Ya, itulah rasa menerima. Yang kita latih apa? Hari ini kita latihannya sederhana banget. Latihan nerima. Saya duduk. Oke, ini rasanya duduk. Duduk itu adalah ketika, maaf ya, pantat saya menempel di kursi dalam kondisi mau rileks, mau tegang, tapi faktanya saya duduk.
Dan saya menerima saya sedang duduk. Atau kita lihat ke langit. Langit warnanya apa? Lagi cerah, biru. Kalau lagi mendung, abu-abu. Kalau malam, gelap, hitam. Nerima nggak? Atau kita masih ada, ih ini teh harusnya teh warna teh ada pelanginya biar bagus gitu. Atau kayak, oh oke, langit warna biru. Detak jantung saya 80. Detak jantung saya 60. Detak jantung saya 70. Terima? Terima. Itu rasanya state menerima. Kemudian pulihkan. Jika ada hal-hal yang dirasa kayaknya keberhargaan diri aku kok masih nyangkut ya ke handphone yang saya gunakan. Kayaknya kok saya merasa nggak berharga kalau orang lain nggak dengerin saya. Pulihkan. Pulihkannya gimana caranya? Cari lagi referensi. Kenapa saya diciptakan? Siapa yang menciptakan saya? Ada yang mau debat nggak bahwa Allah yang Maha Sempurna yang menciptakan saya sebagai khalifah dengan segala amanahnya? Atau jangan-jangan ada kemelekatan antara apa yang kita lakukan, apa titel tuh apa? Titik-titik nama belakangnya, gelar ya. Terima kasih, gelar dengan self esteem kita. Dengan ketika saya ada aku mahnya lulusan SD misalnya. Apakah itu jadinya membuat tidak berharga? Ketika disadari, kenali diri lebih dalam, kita menerima ada sesuatu yang salah menempatkan, pulihkan. Gimana cara memulihkannya? Masih dengan tangan kanan. Di sini ada, di pojok sini ada, di sudut ya. Di sudut sini sebenarnya ada titik akupuntur. Dia titik akupuntur paru-paru nomor 1. Dia terkonek dengan jantung langsung. Untuk kasus sesek, nyeri dada, jantung berdebar, itu bisa kalau secara fisiknya ya. Dipijit boleh. Tapi ternyata ada satu penelitian kalau kita geser dikit ke arah tengah, dia langsung mengakses kesadaran kita. Itu saya lupa bukunya. Kalau iya, saya lupa bukunya. Tapi di situ hasil penelitiannya ternyata ada satu titik akupuntur yang bisa mengakses kesadaran kita. Jadi ketika kita mau memulihkan, kita mau meningkatkan kesadaran kita bahwa kita berharga, nggak usah nyari sampai ke Jakarta, nggak usah nyari ke Papua misalnya ya, atau ke IKN gitu. Teman-teman boleh dipakai Bismillah dengan nama Allah, terus simpan di sini dan tepuk-tepuk. Boleh ditepuk, boleh dipijit, mana yang nyaman, bilang, saya adalah ciptaan Allah yang berharga. Saya diciptakan sempurna oleh Zat yang Maha Sempurna. Apapun yang terjadi pada saya tetap berharga. Saya tetap sempurna karena saya adalah ciptaan Allah, Zat yang Maha Sempurna. Kepalkan tangannya. Pukul 1 kali agak keras. Yes. Itu kalau ya ada yang batuk-batuk, jangan-jangan masih ada lapisan emosi yang terkunci. Nanti kita insya Allah kalau masih ada waktu kita diskusi ya. Dan dampaknya apa? Ya akhirnya kita bisa sadar ya. Kita bisa bilang, it's okay to not to be okay. Pengen nangis kalau ngomong gitu. Jadi nangis boleh, yuk dipeluk dulu badannya, dipeluk dulu dirinya, tepuk-tepuk. Mungkin ada diri yang kangen, pengen dikasih penghargaan, pengen dipeluk, pengen diperhatiin. Diri yang lagi capek, lagi yang ngedrop, lagi dari kemarin udah dipaksa untuk kuat. Dari kemarin nggak diizinin untuk sedih. Hari ini teman-teman boleh sedih, boleh. Ada yang ngerasa jadinya sesek, terima dulu seseknya.
tepuk-tepuk aja dulu. Saya izinkan diri saya untuk memperbaiki apapun yang tidak pada tempatnya, apapun sel-sel yang sakit, saya izinkan. Saya tidak tahu caranya bagaimana kalian memulihkan diri, tapi kalian sudah didesain Allah sempurna untuk bisa memulihkan diri dengan cara yang istimewa, dengan cara terbaik, dengan cara yang sempurna. Boleh digosok? Ada yang merinding nggak? Masya Allah. Itu kalau dalam akupuntur namanya Wei Qi ya, energi pertahanan yang itu melindungi kita dari serangan luar. Apa rasanya? Yuk boleh sharing. Sambil aku scroll ini ya, chat. Ada pertanyaan. Sorry. Yuk, ada yang mau berbagi kisah? Nyaman, Masya Allah. Alhamdulillah. Mana ini kolom chat saya hilang? Oh ini. Alhamdulillah. Pengen nangis kalau ngomong gitu, yuk gak apa-apa nangis aja. Mumpung lagi Zoom, jadi kalau ditanya, kenapa nangis? Ya, pengen aja nangis gitu. Atau ini udah suka gitu di kelas mencintai diri mah. Nih, kita mulai dari mana Teh Rina? Boleh dibantu nggak? Kalau ada yang Boleh kelewat, Teh. tolong di ini ya. Kita mulai Boleh dari Teh. KWOD. Sama nggak? Dari ini Teh, dari tadi ada yang pertama. Mm-mm. Sebentar Teh, saya juga lagi scroll dulu. Oke. Oh, ini ada nih. Teh, oh, aduh, ke ini lagi. Nih, aku aja. Boleh Teh. Perkenalkan Teh, saya Aan dari Kendari. Salam kenal Teh Aan, Kak Aan. Izin bertanya, terkait harapan kita terhadap penilaian orang lain. Oke, satu. Bagaimana kalau yang mengatakan hal seperti itu melemahkan kita? Itu saja kok nggak bisa sih? Atau, itu hanya perasaan kamu aja. Abaikan itu dan lanjut lagi. Adalah orang dekat kita. Orang yang kita harapkan paling mengerti kondisi kita. Pertama, ternyata itu bukan harapan ketika kita mau berharap di ngertiin orang, tapi itu sudah berubah jadi sebuah ekspektasi. Kok kamu nggak ngerti aku? Yang kedua, yang Rani pelajari adalah ketika seseorang yang tidak cukup merasa berharga, dia akan mengaitkan kalau aku sedih, aku nggak berharga, aku lemah. Kalau aku sedih, aku nangis, aku lemah. Kalau aku lemah, aku nggak berharga. Kalau aku nggak berharga, aku nggak layak ada. Ternyata itu yang membuat sebuah kapsul dalam dirinya untuk apa? Saya nggak boleh sedih. Dan akhirnya apa? Lama-lama kapsul ini tebal, jadinya apatis. Jadi kalau ada orang nangis tuh kayak dia bingung gitu. Dia bingung karena apa? Ada diri di dalam dirinya yang ingin nangis tapi nggak diizinin. Kemudian kapsul ini makin tebal lagi. Dan akhirnya apa? Inilah orang-orang yang melarang orang lain untuk nangis. Kalau ada orang nangis tuh kayak ngeganggu buat dia. Meskipun dia jarang ada yang mau ngaku ya. Kalau ada orang yang sedih, ke-trigger kan. Ke-trigger itu ada kepantik rasa sedih dalam dirinya. Tapi dia hide, dia tahan terus. Dan akhirnya apa? Udah, jangan nangis, udah. Gitu aja cemen. Itu yang Rani pelajarin. Karena hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang pulih, hanya orang-orang yang merasa berharga, yang mengizinkan dirinya sedih, yang dia bisa bilang, sini teteh aku peluk yuk. Teteh sedih nggak apa-apa. Artinya teteh jadi manusia. Kalau teteh nggak sedih, kalau aku jadi teteh pun, aku sedih. Disitulah empati akan muncul. Kalau simpati bedanya apa? Kita bablas. Maunya si Eta tidak bikin kita sedih, dia teh itu simpati. Jadi kadang-kadang ketika kita ada yang curhat ke kita resapi, terus akhirnya pas ketemu sama orang yang ngejahatin, kita ikutan benci sama dia. Itu simpati. Jadi bedain antara simpati, empati, terus tadi ekspektasi dan harapan. Nih, menjawab tidak, nanti boleh open mic aja. Kalau belum menjawab, khawatirnya saya malah menjawab apa yang ada di pikiran saya aja. Yang kedua, saya tipe, jadi kalau misalnya ketemu orang kayak gini, ya itu terkait dengan dirinya, Teh.
itu terkait dengan dirinya, dia sendiri tidak mengizinkan dia untuk merasa gagal. Akhirnya apa? Masa gitu aja nggak bisa? Gitu. Orang-orang yang perfeksionis adalah orang-orang kecenderungan tidak mengizinkan dirinya gagal. Akhirnya apa? Ngeliat atau taplak meja, ini kasus soalnya, atau peletakan barang asimetris dikit aja dia pusing gitu. Nah itu udah masuk ke biasanya sudah masuk ke kategori disorder, udah agak keterlaluan, udah jadi sebuah penyakit. Ini ngelihat sesuatu yang menceng teh atau ngelihat kerudung Rani nih. Teteh ih meni atil eta meni asimetris gitu ya. Karena apa? Dia tidak mengizinkan dirinya untuk gagal. Ketika kerudungnya asimetris, artinya apa? Dia jadi tidak merasa berharga. Dan kadang-kadang itu yang bikin orang-orang jadi ketus ya, jadi jahat. Ketika 2021 ibu saya meninggal, bapak saya meninggal. Saya nangis dan saya dilarang untuk menangis. Rasanya apa? Sesek. Saya alamin sesek itu, tapi saya dengerin, waktu itu saya dengerin, nggak nangis dengan kesesekan itu. Sampai akhirnya di tahun 2022 saya ketemu komunitas, Masya Allah, Allah temukan dengan komunitas yang luar biasa itu. Tiap kali ada yang meluk saya nangis mau dimanapun coba. Kayak bom waktu yang meledak. Sampai kata peserta lain, itu kenapa kok nangis beneran? Diapain gitu-gitu ya. Karena udah bola itu udah limitnya, energi badan udah nggak bisa tahan. Begitu ada orang yang bisa mengakses dan bisa menerima, nangisnya udah kayak orang disiksa gitu. Gitu. Sampai akhirnya ketemu lagi, nangis lagi, ketemu lagi, nangis lagi. Sampai akhirnya, aku udah nggak nangis ya gitu. Ternyata semakin perasaan itu ditolak, semakin perasaan itu ditahan, dia akan hanya kayak jadi yang ibaratnya kita tekan sampai limitnya, dan suatu waktu dia akan meledak, entah jadi apa. Kalau di orang yang tepat meledaknya, rilis. Tapi kalau di orang yang nggak tepat meledaknya, konflik. Gitu. Jadi pentingnya skill menerima. 2 kata latihan menerima. Pertama, boleh. Yang kedua, nggak apa-apa. Tapi aku belum paham materi hari ini. Nggak apa-apa, saya juga baru paham sekarang. Prakteknya pun saya masih challenge. Tapi saya masih suka gagal. Nggak apa-apa. Ketika gagal, itu hanya terkait apa yang kita lakukan. Next, coba lagi. Oke. Terus, saya tipe orang yang selalu berupaya menghindari konflik. Sama saya. Mending saya telan sendiri ketidaknyamanan itu daripada berkonflik dengan orang. Bagaimana menurut Teh Rani? Untuk menghindari konflik, cari tahu lagi ini bermanfaat atau enggak. Ini akan membuat konflik ini reda atau malah jadi berlarut-larut. Karena seringkali konfliknya orang lain udah nganggap selesai. Ternyata yang kita anggap kita berkonflik sama orang, kita sedang berkonflik dengan pikiran kita sendiri. Itu yang perlu dicek. Kita berkonflik karena apa? Kita ada aturan di sana. Ini tuh harusnya beres sekarang. Pas ketemu lagi orang itu seminggu lagi, orangnya udah lupa. Kan sedih ya. Kan sebel ya. Kayak aku mikirin dari A sampai Z, terus dia nggak mikir. Bukan nggak mikir, menurut dia itu udah selesai. Gitu. Jadi kadang-kadang seringkali yang Rani temuin tuh dari banyak kasus, kenapa akhirnya jadi psikosomatis, sampai fisiknya terganggu. Karena bisa jadi konfliknya bukan antara diri kita sama orang, tapi antara diri kita, ego dalam diri kita, dalam pikiran kita yang belum selesai. Gitu. Jadi kalau misalnya berkonflik, cari tahu dulu apa makna konflik ini buat saya. Terus harapan. Ada 4 ya ketika ada sesuatu hal yang gak enak. Pertama, kita kenali diri lebih dalam selalu. Apa yang benar-benar saya rasa hari ini? Apakah saya marah? Nanti kalau mau nanti di grup boleh kita share ya itu kolom energinya. Apakah saya marah? Apakah saya sedih? Apakah saya kecewa? Apakah saya cemburu? Emosi apa yang benar-benar saya rasakan?
Kadang-kadang aku nganggep saya lagi sedih karena saya ingin nangis. Ternyata nangis itu sebuah ekspresi karena saya menahan kekesalan. Jadi kalau misalnya, "Ya jangan sedih," kata badan teh, "Dah saya mah nggak sedih, saya mah kesel." Jadinya agak nggak nyambung, misalnya gitu. Kenali diri, apa yang benar-benar saya rasa hari ini, kali ini. Yang kedua, kalau kita ngerasa udah mulai ada gejala fisik yang muncul kayak debar-debar, terus sesak nafas, atau tangan gemeteran, badan kerasanya panas, rasanya apa? Pulihkan dulu energi fisiknya. Mau dengan berjalan boleh, mau dengan wudhu boleh, mau dengan mandi boleh. Kata Rasul, ubahlah posisi kalian. Jika kalian sedang berdiri, maka duduklah. Ketika duduk, maka tidurlah. Jika tidur tidak bisa menenangkan, maka wudhulah. Jika wudhu tidak bisa, dirikanlah sholat. Atau kita butuh makan dan minum. Jangan dulu akses pikirannya. Karena antara pikiran perasaan nanti malah kita mikirin perasaan. Atau kita mikir pakai perasaan. Itu yang seringkali kayak akhirnya kacau. Dan yang ketiga, baru deh kondisi fisiknya udah enak. Udah tahu nih, kesel pokoknya mah kesel sampai ubun-ubun cenah ya kalau bahasa Bandungnya mah. Kita ingat lagi, kejadian apa sih tadi, omongan apa yang membuat saya kesal? Apa yang benar-benar membuat saya atau membuat perasaan ini hadir kali ini? Dan ini biasanya terkait dengan kita runutin faktanya apa. Seringkali kita tersabotase oleh tadi, si awan dalam pikiran salah satunya jump into conclusion. Kita langsung menyimpulkan, tapi lupa faktanya apa. Salah satu caranya kita menyusun kembali kepingan puzzle dalam kepala kita dengan menceritakan ulang, kalau bahasa kita curhat, bisa dengan nulis boleh, ngomong boleh, nginget juga boleh. Kalau ini diniatkan dengan nama Allah, jadinya tafakur. Ya Allah tadi teh apa ya kejadiannya kok saya sampai sekesal ini? Yang keempat, cek lagi. Harapan saya apa? Apakah ini sebuah harapan atau sebuah ekspektasi? Kalau harapan kalau tidak terwujud ya nggak apa-apa. Kita bisa bilang, oh iya nggak apa-apa, pasti yang terbaik. Tapi kalau ini ekspektasi, ini masalahnya. Kita jadinya ada energi maksa di situ. Kan nggak gitu, harusnya, mestinya kayak ini. Dan yang terakhir, rumusnya adalah jika harapan saya tidak terwujud, apa yang akan saya lakukan sekarang? Kita fokus ke saat ini, ke diri kita yang sekarang, kondisi kita sekarang, dan fokus pada power diri, apa yang bisa kita kendalikan, apa yang akan saya lakukan sekarang. Gitu. Ini semoga menjawab ya. Nanti kalau misalnya bukan itu teh maksudnya boleh langsung open mic aja. Terima kasih, Teh. Boleh Sama-sama. menanggapi nggak, Teh? Boleh. Iya, jadi kan tadi sempat disinggung bahwa terkait konflik tadi bisa saja karena nggak menga- kita menganggap itu konflik, tapi orang lain menganggap itu bukan konflik atau memang dianggap konflik tapi sudah selesai gitu ya. Hmm. Jadi apakah mungkin kita perlu melakukan penyamaan persepsi dulu nih atau penyamaan frekuensi dulu nih. Jadi kita doang dong yang mencoba mengerti dia. Atau bagaimana Teh? Tentang Kalau memahami bahwa itu konflik atau tidak atau sudah selesai atau tidak. dibahas aja. Kalau itu bisa dibahas. Kalau ini ada kejadian ya, beberapa hari lalu saat saya ikut pelatihan, ada satu peserta ngebecandain peserta lain. Terus itu bisa jadi konflik atau enggak? Kemudian di hari setelahnya, orang yang ngejailin ini ngedatengin peserta yang dijailin, terus bilang, "Pak, saya mau minta maaf karena kemarin saya rasa saya bercandanya keterlaluan."
Terus kata orang yang dijailin, oh gitu doang, santai gitu. Sebuah konfirmasi gitu. Jadi, tapi kalau misalnya ini energinya udah nggak karu-karuan, kita juga udah tersabotase pikiran, perasaan, mau ditunda sampai kita bisa tenang, baru bisa ngomong. Karena yang kita bisa utarakan ya, yang kita bisa kendalikan adalah apa yang kita rasa, apa yang kita pikir, apa yang mau kita katakan, dan apa yang kita lakukan. Ketika orang lain itu menganggap itu masalah dan kita bersalah, kalau niatnya untuk menjalin silaturahmi kembali, minta maaf. Tapi kalau misalnya ternyata, daripada nanti dia nggak apa ya, nggak jadi baik lagi sama aku atau nantinya, kalau di situ ada keberhargaan diri yang masih terluka, saran aku sih pulihin dulu. Apapun yang terjadi, apapun yang dikatakan, aku tetap berharga. Kalau ini udah ada, berharganya ada, kita mau ngomong apa, tanggapan dia apa, kita bisa menerima itu dengan netral. Insya Allah. Segampang itu Iya. Segampang challenge. itu kadang, tapi prakteknya mungkin butuh energi yang besar ya Teh. Betul. Segampang itu, tak Iya. segampang itu. Terima kasih Teh. Sama-sama, semoga menjawab. Jadi kita fokus apa pada yang bisa kita kontrol ya, pada apa yang kita bisa kendalikan. Maka hidup kita ya bisa kita bilang ya udah gitu. Tugas kita adalah melakukan apapun dengan versi terbaik kita, dengan bertanggung jawab. Udah sampai segitu aja. Kita nggak ada ceritanya kita memaksa diri untuk membahagiakan semua orang. Ada satu cerita suatu malam dengan uang kepepet saya jajan pizza. Terus karena uangnya cukupnya buat pizza akhirnya aku jajanlah pizza. Aku yang mau jajan pakai uang aku dengan uang yang kepepet. Pas begitu datang karena di rumah ada orang lain, disuguhin dong, yuk makan bareng-bareng gitu ya. Sudah gitu, begitu dimakan set, ya padahal pizzanya yang P ya katanya gitu. Ini mah rasanya gini. Wah, itu di komen. Terus udah gitu. Karena saya dulu tidak cukup merasa berharga, langsung kayak, dah aku mah nggak bisa bahagiain orang-orang sekitar aku. Wah, panjang tuh dari pizza doang. Sampai akhirnya paham, oh yang dia komenin adalah apa yang harapan dia untuk makan pizza yang apa. Sedangkan tugas saya adalah saya menerima uang saya kepepet, saya bisa mampunya beli pizza ini dan saya nggak minta-minta untuk membeli pizza yang saya impikan. Ketika orang lain tidak bahagia karena pizza yang saya beli ini, bukan tugas saya untuk memastikan mereka bahagia. Tugas saya hanya sampai aku punya pizza, kalian mau nggak? Gitu. Giliran orang mau makan, ya makan bareng-bareng. Giliran orang ngomen, cukup didengerin aja komennya. Tapi kalau rasa itu akhirnya dikaitin lagi dengan keberhargaan diri, oh iya ya, ada aku teh, wah langsung self harmnya muncul lagi, nyalahin dirinya muncul lagi, dan itu nggak sehat gitu ya. Dari bahas Oke. pizza aja bisa panjang deh. Oke, Teh Rani mau lanjut ke selanjutnya pertanyaan. pertanyaan selanjutnya. Boleh. Ini ada dari Kak Waode, Kak Noviana. Kak Noviananya masih ada nggak ya? Tadi soalnya saya sempat lihat udah keluar. Mm-mm. Apa mau dijawab aja? Jawab aja, siapa tahu ini Oke. ya. Teh kalau lebih memilih diam karena nggak pernah didengarkan dan untuk menghindari rasa kecewa karena apa yang kita bilang nggak dihargai, itu bentuk melindungi diri, katanya gitu. Ya, itu bentuk melindungi diri. Jadi ada kesadaran yang bilang gini, udahlah nggak usah ngomong, nggak didengerin gitu. Tapi nanti ada biasanya ini kalau nggak diobatin, nggak dipulihin, ini jadi konflik dalam diri antara gemes ingin ngomong sama rasa melindungi diri tadi. Nah, kalau ini nanti ditimbang mana yang lebih berguna. Apakah ketika saya ngomong nggak didengerin niatnya, kata Rasul kan sampaikanlah meskipun satu ayat.
Niatnya apa? Nyampein aja. Tapi kalau kita ekspektasinya orang mau mendengarkan, cek lagi, jangan-jangan ada unsur maksa di situ. Aku mau ngomong, dengerin aku. Gitu. Jadi karena apapun yang kita lakukan itu selalu ada state, selalu ada kesadaran di mana kita melindungi diri kita dari hal yang mungkin akan merasa diri jadi nggak enak gitu. Itu yang. Dan tugas kita bukan ngikutin semuanya. Tugas kita itu mencari tahu apa pesan baik di balik rasa ini. Rasa malu, takut salah misalnya, atau mau bawa motor jadi takut. Bawa motor jadi takut. Ternyata pesan di baliknya, oh aku perlu hati-hati. Hati-hatinya diambil, rasa takutnya bisa kita hilangkan. Atau kita pinggirin lah. Jadi takut ini bermanfaat nggak buat kita? Bermanfaat, nggak usah dihilangin. Gitu. Oke. Semoga menjawab ya untuk Kak Waode. Selanjutnya Teh, ada dari Kak Agan Najma. PR penerimaan tuh luar biasa. Ada tips langkah-langkahnya nggak Teh agar penerimaan itu terkesan mudah dilakukan? Soalnya sulit menerima apalagi kalau ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Hmm. Mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan ya Teh Rani, Hmm. atau mungkin mau ditambahin lagi Teh? Pertama yaitu ya KTP. Kenali diri lebih dalam. Terima. Latihan nerima tuh selatihan ketika mau berangkat hujan. Ya faktanya hujan. Bisa nerima nggak? Gitu. Karena yang butuh dilatih bukan nerimanya. Butuh dilatih tuh nggak maksanya. Setuju nggak? Kita punya satu frame berpikir bahwa kita bisa mengendalikan semuanya. Nah, itu yang perlu dilatihnya. Ketika itu udah selesai, kita sadar kita nggak bisa ngendaliin hal di luar diri kita. Kita nggak bisa ngendaliin omongan orang, kita nggak bisa ngendaliin pikiran orang, apalagi ya. Kita nggak bisa ngendaliin cuaca, kita nggak bisa ngendaliin mobil yang lewat depan rumah kita. Nerimanya bakal lebih gampang. Segampang menerima apa? Hari ini aku megang pipi. Rasanya apa? Ih, gegerinjulan misalnya gitu ya. Ya terima gitu. Enggak pakai pegang pipi sendiri tapi berekspektasi pipi Song Hye Kyo misalnya. Licin tanpa celah misalnya gitu ya. Nah, itu kesadaran itu yang perlu advance dari mindfulnya perlu dilatihnya dengan gimana? Pertama latihan justru yang lebih challenge tuh nggak maksa. Yang kedua kita bisa hadir buat saat ini. Kita tahu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Dan apapun yang terjadi ya kita tetap berharga gitu. Oke, semoga menjawab ya untuk Kak Agan Nazma. Oke Teh, selanjutnya nih, ini dari Kak Siti Aisyah. Ini sepertinya cerita ya Teh, bukan lebih ke pertanyaan, menceritakan pengalamannya. Jadi, adekku curhat, lalu aku jawab katanya, itu belum seberapa. Coba kamu di posisi kakak, terus ada yang bilang, bidan kok anaknya lahir meninggal, campur aduk perasaan. Habis lahiran ada yang bilang gitu. Tapi dari situ aku menjadi lebih teliti dalam kesehatan diri dan anak-anak. Ini mungkin sharing ya Teh ya, Dan sharing cerita pengalamannya. Oke, kita lanjut. Ada dari Alhamdulillah pengen dari Oke. Suami ini dari Kak Aga Nazma lagi. Suami menyadari kayak gitu Teh, apa yang harus dilakukan untuk membantu agar tidak demikian. Oh, ini mungkin menyambung dari tadi pada saat Teh Rani materi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan di saat Teh Rani menyampaikan materi Teh. Jadi sepertinya oh, banyak pertanyaan yang sudah terjawab mungkin Teh. oke. Tapi kita ini cari lagi ya Teh. Oke, Oh, ini ada nih suami. dari Kak Yulianti.
Teh Rani, cara terbaik untuk sembuhkan luka batin itu baiknya bagaimana ya? Apakah memang butuh terapi atau butuh waktu aja dan terima dalam sadar utuh? Ini jawabannya tergantung. Karena ada orang yang level energinya kuat, mau dihantam kayak apapun, fisiknya nggak terganggu. Yang kedua, orang itu bisa mengakses logikanya dengan baik. Itu butuh waktu aja. Karena kalau yang pengalaman Ran itu, kenapa orang memulihkan luka batin dengan jalan akupuntur akhirnya lebih nyaman, lebih enak. Karena sebelum kita akses pikirannya, kita naikin dulu level energinya. Diperbaiki dulu, itulah tugasnya akupuntur ya. Fisiknya kita benerin, makannya benerin. Terus di situ biasanya saya hanya mendengarkan cerita aja. Cerita, wah pokoknya semuanya mau siapapun yang salah ya saya terima aja, saya catat, saya terima. Nanti begitu di pertemuan kedua, saya cuma ngasih pertanyaan. Apa yang dirasa? Ih aneh sekarang mah biasa aja dah teh. Kenapa biasa aja? Level energi badan sudah bisa mengcover untuk mengakses logikanya. Akhirnya perasaannya bisa ke perasaan menerima. Dan inilah kenapa akhirnya muncul kelas Unlock Your Power. Ketika kita bisa membenahi ruang fisik kita, ternyata perasaan teh, oh sedih tuh kalau paru-paru lemah ya. Kita capek aja kita bisa jadi rese loh. Terus misalnya tiba-tiba takut atau tiba-tiba kesel gitu ya. Itu bisa jadi bukan kondisinya yang benar-benar real menyebalkan, bisa bukan juga pikiran kita yang terlalu rese, tapi liver kekurangan darah akhirnya dia memantik amigdala, otak emosi kita. Akhirnya memaknai semuanya jadi menyebalkan. Itu bisa. Tugas saya apa? Mengobati dulu energi livernya, kita tambah nutrisinya, ngobrolnya ntar. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya untuk kesembuhan luka batin, baiknya gimana? Dilihat lagi seberapa berat luka batinnya, terus seberapa kuat energi badannya. Karena ya itu ya janji Allah bersama dengan satu tantangan, sudah Allah bersamai dengan kemudahan-kemudahan. Kadang kitanya aja yang nggak ngeh bahwa Allah teh lagi jalan bareng kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya butuh terapi, coba ditanya lagi, kenalin lagi dirinya. Kayaknya rasanya sakit banget padahal udah 2 tahun. Mungkin itu tanda butuh seseorang untuk membantu menaikkan level energi kah? Atau hanya membantu memberikan sudut pandang yang lebih luas? Itu benar-benar jawabannya nggak ada jawaban pasti, itu jawabannya tergantung. Ibaratnya kayak orang, teh aku sakit kepala perlu ke dokter nggak? Kalau energi badannya cukup kuat, tidur juga beres. Kalau misalnya energinya cukup kuat, misalnya setelah makan minum paracetamol, selesai. Tapi kalau kok nggak beres-beres, sudah sampai 3 minggu, ya disitulah artinya badan tidak cukup kuat untuk recovery, ada satu masalah yang belum kelihatan. Nah, langkah terapi nggak ada salahnya. Gitu. Ya nggak boleh Terima mendinai. kasih Teh Ya. Rani. Sama-sama. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Semoga untuk pertanyaannya menjawab ya kakak-kakak. Dan Alhamdulillah untuk materi hari ini sudah selesai. Dan ada kabar gembira nih. Untuk kakak-kakak yang ikut Zoom pada hari ini, kita akan ada giveaway. Ya, giveaway-nya dalam bentuk apa? Jadi nanti kakak-kakak akan mendapatkan voucher berupa voucher untuk meta healing bersama Teh Rani via Zoom selama 40 menit. Jadi ini sifatnya private. Jadi untuk 2 orang saja. Syaratnya apa Teh? Kakak boleh sharing insight Zoom hari ini di Instagram dan tag Instagram Teh Rani dan kuliah bareng. Nanti insya Allah saya akan pilih 2 orang dan akan mendapatkan voucher untuk meta healing bersama Teh Rani dalam bentuk via Zoom 40 menit.
gitu ya. Untuk yang mau mengikuti giveaway-nya boleh saya IG Teh Rani apa. Oke, untuk teman-teman yang hari ini hadir dan belum masuk grup Mencintai Diri, boleh nanti langsung chat saya ya, chat saya untuk saya invite ke dalam grupnya. Nanti untuk info lanjutannya akan saya share di grup Mencintai Diri. Gitu. Terima kasih untuk Kakak yang sudah hadir hari ini, ada 30 orang, ada Kak Najma, Kak Andi, Kak Bunda Rike, Kak Cik Ida, Kak Devi, Kak Dewi, Kak Diah Rizka, Kak Eka, Kak Eva, Kak Faridatul, Kak Hikmah, Kak Hutari, Kak Ismi, Kak Kartika, Kak Nani, Kak Nurhan, Kak Nur Cahyani, Kak Oktavia, ini Kak Opo, punten saya namanya, Kak Rangers Esa, Kak Ratu Gumi, Kak Ripkia, Kak Risti, Kak Siti Aisyah, Kak Triwahyuni, Kak Yulia, Kak Yulianti, Kak Yusi, dan Kak Zahra. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kakak yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin hari ini karena terbatas waktu, boleh nanti dilanjut via grup, betul ya Teh Rani ya? Ya, boleh di grup WA itu kita tempatnya sharing, mau nanya boleh, tapi Cerita boleh. cerita boleh, izin aku jawabnya ketika ada waktu-waktu yang bisa mindful ya, karena ya nggak bisa tok-tak itu mah mohon dihapunten. Dan teman-teman boleh banget mau cerita apapun kalau itu eh, bisa boleh orang lain tahu jadi pelajaran bersama-sama, itu bisa keren banget sih untuk pembelajaran ya. Mau kapanpun buka grupnya teh dibuka 24 jam ya Terina ya? Boleh dibuka Teh. Heeh, 24 Dan itu jam. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa tidur, kejadiannya apa boleh. untuk rilis emosi, itu grup boleh banget. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, tinggal tag aja saya. Insya Allah berarti kan itu udah garis keras ya untuk dijawab atau dikasih respon. Oke, Masya Allah. Gitu dan Oke, ya. untuk izin ini lagi Teh, izin informasi lagi. Untuk kelas Teh Rani, jadi sebetulnya tidak hanya mencintai diri ya Teh ya. Ada beberapa kelas lainnya, ada Unlock Your Power, Miracle of Self-Talk, terus ada beberapa lainnya juga. Nanti untuk kakak yang mungkin, aduh Teh aku mau kelas lagi dong Teh Rani tentang ini, boleh request di grup ya. Nah, sekali lagi, untuk yang hari ini hadir, belum masuk grup, boleh langsung chat saya pribadi untuk saya invite ke dalam grup. Dan untuk yang untuk yang giveaway, informasi lanjutannya akan saya share di grup juga. Jadi pastikan kakak sudah masuk grupnya ya. Oke, dikarenakan hari ini sudah menunjukkan pukul 10.59, sebentar lagi sudah jam 11. Thank you ya Teh Rani ya. Kita dari awal sudah ini kalau kelasnya akan berakhir di jam 11. Dan Gitu. Ada yang mau disampaikan lagi Teh Rani? izin closing statement. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini, weekend ini, kita bisa bilang sama diri, apapun yang terjadi, saya tetap berharga. Apapun yang terjadi, it's okay to not to be okay. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Teh Rani untuk materi hari ini. Semoga hari ini materi Teh Rani hari ini bisa mendapatkan kecerahan yang baru ya Teh ya untuk langkah-langkah mencintai diri. Masya Allah, terima kasih sekali lagi. Terima kasih untuk kakak yang sudah hadir hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir di weekend nih. Duh, weekendnya jadi alhamdulillah ya weekendnya semoga bermanfaat ya Teh ya. Jadi ada ilmu yang didapat hari ini. Oke, terima kasih kakak. Kelas hari ini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak yang sudah hadir. Terima kasih Teh Rani untuk materinya. Sampai ketemu lagi di kelas selanjutnya. Mungkin akan mencintai dengan batch berikutnya atau kelas-kelas lainnya. Oke, saya Rina dan Teh Rani izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Yang mau join kasih. grup, boleh chat saya ya. Yang mau join grup, boleh chat saya untuk Iya. invite ke dalam grup.